Hai kawan-kawan, perkenalkan nama saya Rizky Ilham Firmansyah dari Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Saya di sini ingin share materi tentang kepemimpinan. Apa sih itu kepemimpinan? Nah, menurut para ahli, kepemimpinan yaitu seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia dan kemampuan untuk membimbing orang. Karena menurut definisi Sun Tzu, pemimpin itu memimpin dengan contoh bukan dengan paksaan. Jadi bagaimana pemimpin itu memimpin anak buahnya itu dengan contoh, dengan bukan paksaan untuk memaksa anak buahnya bekerja dengan maksimal, dengan baik, bukan dengan cara itu, memberikan dengan cara contoh. Jadi pemimpin mencontohkan dengan hal yang baik, nanti anggotanya atau bawahannya mesti mengikuti dengan baik. Tetapi berbeda dengan menurut Tom Peters, itu pemimpin tidak menciptakan pengikut, tapi pemimpin itu menciptakan banyak pemimpin. Jadi bagaimana pemimpin itu me- membuat para bawahnya itu memimpin lebih baik daripada pemimpin sebelumnya. Nah, yuk kita belajar unsur-unsur kepemimpinan. Unsur kepemimpinan itu ada tiga, yaitu pertama, kemampuan mempengaruhi orang lain dalam hal di bawahnya atau kelompok. Nah, yang kedua, kemampuan untuk mengarahkan tingkah laku bawahannya atau orang lain. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok di dalam organisasi itu tersendiri. Nah, kali ini kita masuk ke syarat-syarat ideal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin itu ya harus punya syarat ideal agar bisa menjadi pemimpin. Salah satunya adalah sifat ramah dalam tutur kata, sikap, dan perbuatan. Tentunya pemimpin harus ramah dalam bertutur kata, sikap, perbuatan. Dia itu harus bisa memanfaatkan tiga hal tersebut. Terus yang kedua, berwibawa dan memiliki daya. Nah, pemimpin nggak mungkin kan kalau tidak berwibawa. Nah, pemimpin harus berwibawa, tegas, dan sopan santun itu tetap utama. Terus sehat jasmani dan rohani. Nah, kalau pemimpin tidak sehat jasmani dan rohani, bagaimana memimpin bawahannya dengan maksimal? Nah, berikutnya syarat-syarat yang ideal yang dimiliki seorang pemimpin, yaitu yang pertama memiliki daya ingat yang kuat. Pemimpin harus mempunyai daya ingat yang kuat agar mengingat suatu hal yang sekiranya itu berkurang untuk perusahaan lalu dipecahkan masalah dengan bawahnya. Terus yang kedua, mempunyai kapasitas integratif. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Pemimpin harus memiliki keterampilan berkomunikasi dengan lancar agar bawahannya memahami apa yang dimaksud oleh pemimpin tersebut, atau pemimpin tersebut bisa berkomunikasi dengan atasannya kayak manajer gitu agar berkomunikasi dengan baik. Yang terakhir adalah keterampilan mendidik. Nah, kembali lagi ke milik Tom Peters, itu pemimpin tidak menciptakan pengikut, tapi pemimpin itu menciptakan lebih banyak pemimpin. Jadi bagaimana pemimpin itu mendidik anak buahnya itu menjadi pemimpin, bukan menjadi pengikut. Bagaimana cara pemimpin itu memimpin pasukannya agar lebih baik, bukan hanya jadi karyawan aja, tapi menjadi pemimpin yang lebih baik daripada pemimpin sebelumnya. Oke, kita lanjut ke teori kepemimpinan. Apa aja sih di dalam teori-teori kepemimpinan? Oke, kita akan bahas berikut ini. Nah, yang pertama, seorang menjadi pemimpin jika memiliki sifat yang dibutuhkan oleh pemimpin. Nah, sifat-sifat apa aja sih yang dibutuhkan oleh pemimpin? Nah, yang pertama, sifat berpendirian teguh. Sifat ini itu sangat penting banget untuk
seorang yang ingin menjadi pemimpin. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, proaktif, aktif dalam segala hal. Yang lima, fleksibel, mau ditempatkan kemana saja. Yang keenam, komunikatif. Yang ketujuh, berpikiran terbuka. Yang delapan, cerdas. Yang sembilan nih, paling yang penting, percaya diri. Yang 10, antusias. Yang ke-11, teratur. Yang ke-12, evaluatif. Yang ke-13, penuh penghargaan. Yang 14, menginspirasi. Nah, itu 14 itu sifat-sifat yang harus dipunyai oleh pemimpin jika pemimpin ini dibutuhkan oleh perusahaan. Terus yang kedua ini ada kepribadian fisik maupun psikologi. Nah, yang dimaksud kepribadian fisik maupun psikologi adalah keberhasilan seseorang pemimpin ditentukan oleh sifat kepribadiannya, baik secara fisik maupun psikologis. Terus yang ketiga ada pengalaman pemimpin. Yang dimaksudkan pengalaman pemimpin di sini adalah keefektifan pemimpin ditentukan oleh sifat, penghargaan atau ciri kepribadian yang bukan saja bersumber dari bakat, tapi dari pengalaman dan hasil belajar. Nah, kita kali ini masuk ke teori Great Man. Nah, yang pertama, bakat atau bawaan. Di sini dijelaskan kepemimpinan merupakan bakat atau bawaan sejak seorang lahir. Pemimpin besar dilahirkan bukan untuk dibentuk. Yang kedua adalah pemimpin dilahirkan bukan diciptakan. Nah, ini Benis dan Nanus pada tahun 1990 menjelaskan bahwa teori Great Man berasumsi pemimpin dilahirkan bukan untuk diciptakan. Dan yang terakhir adalah kemampuan pemimpin atau keberuntungan. Yang dimasukkan di sini adalah kekuasaan berada pada sejumlah orang tertentu yang melalui proses pewaris memiliki kemampuan memimpin atau karena keberuntungan memiliki bakat untuk menempati posisi sebagai pemimpin. Oke, kali ini kita masuk ke teori kontingensi atau teori situation. Yang pertama ada asas-asas umum, yaitu resistensi atas teori kepemimpinan sebelumnya yang memperlakukan asas-asas umum untuk semua situasi. Yang kedua, tidak ada suatu jalan yang terbaik. Dimaksudkan di sini adalah teori ini berpendapat bahwa tidak ada suatu jalan atau kepemimpinan terbaik untuk mengelola dan mengurus satu organisasi. Yang terakhir ada pendekatan kontingensi. Yang dimaksudkan di sini adalah keyakinan dasar pendekatan kontingensi adalah perilaku pemimpin yang efektif pada situasi tertentu, belum tentu efektif dalam situasi yang lain. Oke, yang berikutnya kita masuk ke teori Big Bang. Oke, teori Big Bang yang pertama adalah suatu peristiwa besar menciptakan pemimpin, yaitu suatu peristiwa besar menyebabkan seorang menjadi pemimpin. Yang berikutnya ada integrasi situasi dan pengikut. Ya, di sini mengintegrasikan antara situasi dan pengikut. Terus berikutnya lagi ada situasi merupakan peristiwa. Yang dimaksudkan di sini ada situasi merupakan peristiwa besar seperti revolusi, kekacauan atau kerusakan, pemberontakan, reformasi, dan lain-lain. Terus teori terakhir tentang Big Bang ini adalah pengikut. Pengikut di sini diartikan dengan pengikut adalah orang yang menokohkan seorang dan bersedia patut dan taat. Pada hakikatnya setiap manusia adalah seorang pemimpin dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Manusia sebagai pemimpin minimal harus mampu memimpin dirinya sendiri. Dalam lingkungan organisasi, harus ada pemimpin yang secara ideal dipatuhi dan disegani oleh bawahannya. Terus pemimpin
dapat dibentuk menjadi dua, yaitu kepemimpinan formal dan kepemimpinan informal. Oke, materi terakhir dari video ini adalah boss dan leader. Nah, di sini membedakan boss sama leader. Yang bos itu memerintah atau mengomandoi. Kalau leader itu meminta tolong. Terus bos itu mencari kesalahan bawahannya. Kalau leader itu menyelesaikan permasalahan. Bos mencari keuntungan. Kalau leader memberi keuntungan. Kalau bos berkata saya, kalau leader berkata kami. Kalau bos menanamkan rasa takut, kalau leader memberi tantangan agar bawahannya antusias. Terus bos itu mengarahkan tanpa memberi kebebasan, kalau leader melatih perkembangan. Nah, itulah perbedaan bos sama leader. Oke, terima kasih untuk perhatian kalian telah menonton video saya yang kurang bermakna ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, karena saya orang biasa. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.